Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya untuk edukasi kali ini ya, karena banyak sekali ya DM-an yang aduh lost katanya ya. Candle Harami itu yang mana? Katanya ya bingung saya ya jelasinnya ya teman-teman ya. Karena saya udah share juga di video dan teman-teman semua harus paham ya, harus paham. Candle Harami itu dia nggak akan muncul kalau dia marketnya seperti sekarang ini, teman-teman. Ya. Ya kita hilangin dulu deh ininya apa? Bollinger Bandnya biar apa? Jelas ya. Nah, teman-teman, ya. Lihat, perhatiin ya, teman-teman. Candle Harami itu nggak akan muncul di tren seperti ini, ya. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Ini keluar batas ya. Keluar batas. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8 candle. 8 candle artinya dia dua fase itu turun turun terus ya. Dia habiskan dua fase turun ya. Harusnya kalau misalkan nih mulainya 23 25 ya berarti ke penutupannya itu dia merah ya. Perhatiin aja nih 21 nih, perhatiin yang ini 21 25 kita balik ke time frame lebih gede misalkan 15 menit 21 25 ya. Lihat, perhatiin, dia merah panjang sekali, teman-teman. Ya, merah ini di luar batas, panjang sekali merah ya. Jadi kalau trennya seperti itu, kita jangan pakai teknik yang candle harami itu ya. Saya rasa dia nggak akan efektif, teman-teman. Teman-teman bisa pakai teknik TikTok boleh ya, itu cukup bagus lah teknik TikTok ya. Kalau ada di video saya, tinggal di search aja teknik TikTok itu ada, teman-teman ya, itu OP-nya itu. Setelah ini, nah ini udah masuk OP TikTok, misalkan ke buy ya, kita ambil dulu buy. Nah ini meskipun dia udah atas, teman-teman, karena tren yang sekarang berjalan itu trennya itu continuous, jadi kita harus follow the trend ya. Jadi di tren-tren seperti ini, teman-teman ya, kayak merah 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 dan ini dia hijau hijau, jadi si market itu dia bertubi-tubi ya, ibaratnya kayak saling saling geser ya. Jadi ketika posisi-posisinya itu, jadi yang menguasai market sekarang buyer, lalu seller, lalu buyer, lalu seller gitu kan. Nah, candle harami itu dia nggak akan efektif di market seperti ini. Jadi saya lebih saranin teman-teman itu memang harus pegang teknik lebih banyak lagi ya. Jadi kemungkinan besar nih gini, nanti untuk edukasinya saya mau kasih pemahaman tentang candle aja ya. Jadi ketika kuat naik kuat turun terjadilah hanging man, doji, shooting star. Nah, beli teman-teman. Ya, di situ teman-teman harus beli, ikutin warna dari hanging man, doji dan yang lainnya. Nah, dapat ya. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi meskipun dia udah tinggi nih, udah hijau nih, dia udah tinggi nih, tanggung nih, tunggu dia turun ya jangan. Kalau nunggu dia turun ya turun dia. Kalau trennya seperti ini. Nah ini kalau misalkan gini nih, kalau putihnya ini nanti datar, patah ya di situ. Nah di area ini patah, lalu dia datar nih arahnya. Baru di sini terjadi harami, candle harami, ya. Hijau ini lalu yang ini jadi merah. Dan ini nggak akan terjadi. Kenapa? Karena nggak punya ekor atas ya. Kita udah prediksiin dari sebelumnya, sebelum kita open posisi gitu. Ini bang, kalau udah gini dia kan hijau-hijau, dia mau merah kan. Ah, abang lihat sendiri, tiga ya, tiga candle dia ada penurunan, dua candle ada penurunan, dua candle ada penurunan. Di sini dia hijau ya, kita jangan beli, sell, jangan ya. Di sini tunggu masih ada waktu, ada 10 detik nih, lihat aja dari sini nih ya. Tunggu gas, dia hijau candlenya pak ya. Kenapa bang bisa simpulkan hijau ya?
posisinya trennya kan lagi naik nih, ya, lagi naik nih. Nah, kalau orang-orang kalau dirasa orang-orang segini, dia pasti sekarang turun karena udah naik gitu. Orang-orang saya yakin di sini bakal beli sell ya, kebanyakan orang. Dan itu terlalu banyak beban persenan dari market yang sekarang ini. Nah, jika ini turun memang kita tetap aja buy. Tetap aja buy. Nah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini harus komplain ya, karena loss ya. Tunggu dulu, masih ada waktu. Masih ada waktu. 50 ya. Oke, gas buy. Saya beli sumbu ya. Di menit 70 ini. Nah, ini penutupan candle yang sekarang ya, di time frame 5 menit. Saya belinya sumbu. Orang terlalu yakin karena barusan di candle yang ini orang-orang itu dapat ya sell. Jadi sekarang orang-orang bakal banyak beli sell, dan saya yakin candle nggak akan bisa kuat untuk turun karena harus membayar lebih banyak persenan ya dari orang-orang yang open posisi ya. Kalian harus paham di situ. Jadi di samping teknik, kalian juga harus paham yang 70-30% ya. Jadi 70% orang beli ke bawah, 30% orang beli ke atas. Kita harus ke bawah, ikuti yang minoritas bukan mayoritas. Kuncinya itu. Nah, kita udah terkonven yang barusan ya, yang barusan open posisi. Kita contohkan lagi teman-teman ya. Jadi di sini harus banyak sekali teknik yang kita pahami ya. Jadi sebelum kita ambil tindakan untuk deposit ya, sebaiknya pikirkan dulu teman-teman. Andai kita cuma tahu nih, wah dari satu video orang nih, ya kita nonton YouTube ya. Kita nonton YouTube dan ternyata, oh saya paham deh teknik ini, coba deposit. Wah itu jangan deh ya teman-teman, saran saya jangan ya. Karena cuma hanya satu teknik, MM-nya nggak jelas, mindsetnya nanti nggak ke arah, pengaturan keuangannya juga acak-acakan, itu pasti akhir-akhirnya loss. Karena harapan kita trading itu dapat keuntungan lebih gede. Nah, di situ dia lossnya. Jadi ketika kita loss itu emosi dan nanti bisa habis saldonya. Tapi kalau kita paham ilmunya nih udah terjadi kan? Tadi saya bilang, kalau terjadi hanging man, ya, doji, shooting star. Kalau di atas misalkan terjadi shooting star misalkan ya. Ini terjadi hanging man, orang terbalik ya. Jika terjadi seperti itu, nah ini posisinya kan di atas. Kita tetap beli buy. Ya, kita tetap beli buy setelah candle ini bisa ya. Setelah candle ini bisa kita coba. Nah, apakah nih Bang, dia kan udah tinggi nih, dia arahnya kan gini Bang, misalkan. Nah, naik, lalu dia turun, biasanya gini kan. Lalu naik lagi. Saya rasa enggak deh, ya. Saya rasa enggak kalau di posisi tren seperti ini, ya. Nah, di sini lihat 34, 33, 35 buy di pergantian candle. Jadi prediksi saya dia masih bisa naik ya. Masih bisa naik meskipun dia harus datar gitu. Kita perhatiin aja. Orang-orang berpikir dia mungkin sekarang naik mungkin ya. Nah, mungkin sekarang saya loss ya kalau di posisi rentan seperti ini ada satu ya, tapi untuk candle yang terjadi hanging man ini prediksi saya dia naik ya, tapi dia udah terjadi kenaikan di hijau ini. Saya nggak tahu ini dia bisa turun atau masih bisa naik. Nah, di sini saya udah antisipasi untuk kompensasinya ya. Saya siapin dulu. Saya antisipasi dulu kompensasi di selanjutnya untuk candle ini jika dia tidak mau naik. Nah, 7 detik lagi ya. 7 detik lagi. Aduh. Dapat ya. Dia terjadi lagi hanging man dan udah ada perlawanan dari seller, informasinya ini candle yang satu ini. Kalau dilihat dari tekniknya, abang spesialis candle, sumbu yang atas dengan badan yang hijau ini di pembukaan candle sampai penutupan candle dia lebih banyak sell. Di sini kita beli sell. Kita coba. Aduh, 70.000 ya, nggak apa-apa ya. Nah, kenapa Bang beli sell? Abang lihat
menit ini pembentukan sumbu, ya. Kita hitung dari 1, 2, 3, 4. Naik kan. Merah itu terjadi sumbu. Nah, harusnya sih agak agak tinggi, agak bawah lagi, agak tinggi lagi ya untuk beli sell. Ini tetap harus di-combine, Bang. Ya. Kalau kita mau untung sekali lagi aja combine dapat, kita akhiri. Saya mau beli dulu sell. Karena saya yakin di perpindahan candle ini dia harus terjadi lagi sumbu lagi, ya. Jadi jika dia langsung tinggi ke atas, artinya di candle 5 menitnya dia nggak punya lagi sumbu, ya, sumbu bawah. Dan saya yakin di sumbu bawahnya itu terjadi merah dulu ya. Aduh, jaringan ya. Nah, masuk lagi. Dia harus merah dulu, bikin sumbu bawah, teman-teman. Ya, oke, jangan ke atas, bawah dulu, sumbu bawah aja. Oke, penutupan, finish, jangan ke atas. Hmm, hmm, hmm. It, oke. Sesuai prediksi teman-teman, ya. Jadi, di pembukaan candle yang pertama 56 itu, dia itu di 5 menit, perhatiin teman-teman, pembentukan sumbu bawah. Nah, sumbu atas sudah terjadi, ya. Sekarang dia nggak akan ke bawah. Sumbu atas kayak udah terjadi, padahal yang jadi sumbu nanti bawah. Nah, gimana Bang cara prediksinya? Lihat sumbu sebelahnya. Sepanjang apa dia? Nah, kalau badan merah ini habis jadi hijau, sumbunya itu yang hijau ini sama dengan sumbu yang merah ini. Yang sekarang mungkin berjalan, mungkin bakal jadi hijau. Nah, itu biasa saya prediksikan pergerakan candle itu seperti itu, digabungkan dengan menit perpindahan candle. Setiap perpindahan candle wajib bikin sumbu di menit-menit akhir. Makanya C3, C5 efektif ketika beli reversal gitu, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa nih pakai candle harami ini sakti nih, kita cuma cari harami aja, nggak akan keluar dia di market yang seperti ini ya teman-teman ya. Percuma kita nunggu lama juga, nggak akan keluar dia. Nah, kecuali kita paham market yang sedang berjalan teman-teman ya. Ini engulfing nih, bullish ya. Kalau saya perhatiin ya, engulfing dia, ya, bearishnya udah kejadian dan dia bener turun. Dan ketika di atas ini dia terjadi lagi bearish, beli aja sell udah, ya. Itu teman-teman. Nah di atas ini nanti kebiasaan candle kalau di sini udah terjadi bearish dia turun dan dia turun benar, terus terjadi lagi hanging dia naik, lalu di sini nanti bakal terjadi lagi bearish ya. Dan saya yakin dia turun gitu ya. Saya yakin dia turun deh. Seperti itu dulu deh teman-teman ya untuk video kali ini, karena mungkin terlalu lama nanti kalau kita lanjutkan lagi ya. Jadi nanti kalau loss di compare lama lagi. Nah, untuk teknik selanjutnya mungkin saya bakal coba untuk memperkenalkan setiap candle-candle ya, setiap candle-candle. Nah, teman-teman, jadi nanti penguasaan candle itu bukan hanya dari satu candle. Ibaratnya cuma hafal dari doji, misalkan ini doji itu ada beberapa jenis ya, teman-teman ya. Ada doji hanging man, ada doji, nah ini bisa disebut doji salib kayak gini tuh. Dia itu rentan teman-teman ya, rentan ya. Kayak mau turun kayak gitu. Cuma waktunya harus tepat nih, 44 nih, mau penutupan kan. Nah, setelah turun itu dia pasti bikin lagi ekor lagi ke atas gitu, teman-teman. Karena tren kuat naik gitu. Jadi nanti saya kasih penjelasan untuk pengenalan candle-candle ya. Jadi setiap candle itu disatu-satuin. Misalkan nih, ini jadi bearish, misalkan ini jadi bullish ya. Jadi ada tanda-tanda kenaikan, penurunan gitu. Jadi kapan kita turun. Nah, belinya apakah harus 1 menit terus? Enggak juga. Teman-teman tinggal hitung berapa candle dia turun. Taruh kalau 1, 2, 3, berarti 3 menit dia turun. Andai teman-teman memakai candle yang 1 menit ya. Jadi 3 kali. Berarti kalau misalkan nih pembukaan open posisinya di hijau ini, teman-teman perhitungkan berarti 3 candle dia turun.
Nah, sejauh apa dia turun? Gitu, teman-teman bisa beli 2 menit, misalkan di sini 2 menit. Nah, nanti pas penutupan di candle yang ini dia turun kan. Nah, jauh kita. Nah, itu teman-teman. Nah, ini dia. Ini bakal kejadian deh. Nah, oke. Dia si pergerakan candle yang hijau ini dia bisa melebihi badan yang merah ini. Saya yakin selanjutnya naik meskipun trennya mau turun. Saya yakin itu teman-teman. Teman-teman perhatiin sendiri ya, karena saya udah cukup lah kompensasi, nanti panas lagi, kita lama lagi tradingnya, dan mudah-mudahan ini dapat membantu sedikit-sedikit aja teman-teman ilmunya ya, tambahan ilmu. Coba yang belum subscribe dulu, lalu nyalain tanda loncengnya. Nah, mulai dari sini ke depan mungkin saya akan menjelaskan setiap perkembangan candle ya. Jadi pengenalan candle satu-satu. Ibarat doji nih, hanging man nih, shooting star nih. Oke, bearish bullish nih. Jadi di sana terjadi kayak gimana pembentukannya. Mungkin saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi teman-teman diharapkan bisa paham nanti setiap pergerakan candle nih, mau kemana. Jadi jangan sampai kita mengikuti menit-menit kepala candle lah ibaratnya, menit-menit yang sedang berjalan. Jadi kita harus pahami dulu perjalanan marketnya. Jadi ibaratnya kalau naik, ya kita prediksiin dia naik. Jadi ketika dia mengecoh kita mau turun, ya tetap kita beli naik gitu teman-teman. Paham kan? Nah, semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan lagi besok ya, untuk dimulai dari mungkin pagi, siang, sore. OP kecil nggak apa-apa, tapi saya mau ngenalin dulu setiap pembentukan candle ya, setiap arah-arah candle ya. Jadi pengenalan satu-satu candle gitu. Mudah-mudahan diharapkan ke depannya nggak perlu gede gitu, teman-teman dapat profit, dan setiap harinya, setiap sessionnya profit, dan bisa melebihi gaji karyawan pabrik aja udah cukup menurut saya pribadi ya, buat teman-teman semua. Dan ini saya sangat seneng kalau teman-teman udah bisa kayak gitu ya. Yang paling hebat yang bisa stop loss 10% ya. Kalau nggak bisa 10%, 50% dicoba ya, tapi jangan sampai loss sampai 100%. Itu yang paling hebat tuh yang 10%, bisa stop loss, bisa kabur dari kekalahan 10%. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dan udah subscribe, udah like, ya udah nyalain loncengnya. Semoga bermanfaat dan semoga berkah teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.